Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dari program studi S1 Keperawatan tingkat 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cedera kepala. Nah, cedera kepala adalah kondisi yang masih menjadi tantangan besar dalam dunia kedokteran. Dampak jangka panjang akibat cedera kepala tidak hanya pada kondisi kesehatan pasien saja, tetapi turut berpengaruh pada mental pasien dan keluarganya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang cedera kepala, itu sangat berpengaruh pada mentalnya, keluarganya, pasien itu sendiri. Nah, selanjutnya angka kematian akibat cedera kepala sendiri terbilang tinggi setiap tahunnya. Kejadian cedera kepala di Indonesia diperkirakan mencapai 500 kasus. Tingkat kematian 10% bahkan sebelum pasien tiba di rumah sakit. Nah, cedera kepala itu sangat fatal ya. Pada tahun 2005, angka kematian karena cedera kepala di Indonesia sekitar 6.211, hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan standar rata-rata internasional yang berkisar 38%. Selanjutnya ada penyebab terjadinya cedera kepala. Yang pertama adalah cedera kepala adalah segala jenis cedera pada otak, jaringan, dan pembuluh darah di kepala, tengkorak, hingga kulit kepala yang terjadi karena benturan. Bentuknya dapat berkisar dari benjolan hingga atau memar hingga cedera otak traumatis. Nah, sebagian besar penyebab cedera kepala di Indonesia adalah kecelakaan kendaraan bermotor. Karena di Indonesia orang-orang suka membawa kendaraannya kebut-kebutan, itu juga sangat berpengaruh banyaknya tingkat kejadian kecelakaan di Indonesia, di mana proporsi terbesar terletak pada pengendara sepeda motor. Kelompok usia dewasa muda dengan usia 10 sampai 40 tahun merupakan paling rentan mengalami cedera kepala. Hal ini disebabkan tingginya frekuensi pengguna kendaraan bermotor pada kelompok usia ini. Selain itu, ada beberapa penyebab lainnya dari cedera kepala, yaitu kecelakaan kendaraan bermotor, kecelakaan yang disebabkan olahraga seperti bersepeda, sepak bola, bola basket, olahraga ekstrim, rekreasi dan sebagainya, jatuh dari ketinggian, tindakan kekerasan dan penganiayaan. Nah, selanjutnya ada beberapa kondisi kesehatan yang ditandai dengan memar atau pendarahan otak. Di antaranya adalah tekanan darah tinggi, jangka panjang, gangguan peredaran, penggunaan pengecer darah atau obat-obatan rekreasional tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis cedera kepala. Secara umum, cedera kepala bisa tertutup atau terbuka. Cedera kepala tertutup berarti cedera yang tidak mematahkan tengkorak. Namun cedera kepala terbuka prestarasi terjadi ketika ada suatu perusak kulit kepala dan tengkorak ke sel. Nothing automation memasuki otak dan mempengaruhi fungsinya. Terkait kondisinya, berikut ini beberapa jenis cedera kepala menurut dokter spesialis bedah saraf Dr. Marjono Zajadi. Selanjutnya ada tanda dan gejala cedera kepala bisa berbeda tergantung jenis cedera yang dialami. Berikut gejala umum cedera kepala. Yang pertama ada hilangnya kesadaran selama beberapa waktu. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengalami cedera kepala, itu bisa kesadarannya hilang dalam beberapa waktu. Selanjutnya ada sakit kepala dan pusing. Nah, itu juga bisa mempengaruhi gejala umum cedera kepala. Nah, kebingungan, depresi, masalah keseimbangan, penglihatan ganda atau kabur, merasa lesu atau lelah, mual, kepekaan terhadap cahaya atau kebisingan, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, kesulitan mengingat dan hilang ingatan. Nah, selanjutnya ada sulit untuk menilai seberapa serius cedera kepala hanya dengan melihat secara sekilas, apalagi sebagai cedera kepala ringan mengeluarkan banyak darah, sementara beberapa cedera besar yang tidak berdarah sama sekali. Maka dari itulah sangat penting untuk memeriksa kondisi cedera kepala dengan dokter, apalagi mengingat tingginya akan kematian akibat cedera kepala tidak hanya ditentukan oleh tingkat keparahannya,
tetapi juga ketepatan dan kecepatan penanganannya. Penanganan cedera kepala secara cepat dan tepat dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan. Beberapa kasus cedera kepala mengeluarkan tindakan operasi, bahkan untuk kondisi tertentu tidak ditindakan operasi, dan menjadi penentu yang sangat penting bagi berlangsungnya hidup penderita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.